Jadi ke kita ngobrol aja langsung Pak Julian. Kemarin saya tadi Boleh, sudah boleh. ceritakan sedikit bahwa saya kena COVID di era yang berbeda dengan teman saya, Nana. Waktu itu dia masih belum ada varian Delta dan saya kebetulan kena pada saat varian Delta ini lagi ganas-ganasnya gitu. Oke. Jadi eh ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kan kita lagi mulai bilang ya Kak bahwa kita kena COVID di era yang berbeda, bahwa aku kena COVID-nya pada saat varian Delta mengganas, sementara Kakak Nana kenanya waktu masih awal-awal banget, yang rumah sakit tuh masih oke, yang waktu tidak ada kepanikan pada saat itu gitu. Mungkin dari Kakak Nana dulu aja kali ya yang cerita gimana waktu itu, sempat diceritakan, boleh diceritakan nggak? Itu kira-kira bulan apa ya? Kalau nggak salah Maret atau Januari ya? Silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rasa kebaikan untuk Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. terima kasih malam ini sudah bergabung. Saya itu kena terinfeksi COVID pada sekitar 26 Januari 2001. Jadi sudah 7 bulan lalu ya. Jadi itu biasa dari klaster keluarga. Dari klaster keluarga. Awalnya padahal sekitar hari Senin tanggal berapa ya? Pokoknya seminggu 6 hari sebelum sebelum aku PCR itu sempat tes antigen. Swab ya. Sempat tes antigen. Hasilnya negatif. Wah, udah senang tuh kita sekeluarga. Aku, anakku berdua udah, wah, alhamdulillah kita negatif. Nah, besoknya aku tuh bersin-bersin, terus itu hari Selasa ya, hari Senin swab antigen negatif, hari Selasa bersin-bersin, hari Rabu mulai sakit kepala. Terus hari Jumat mulai nggak bisa cium, samar-samar, baru mulai samar-samar gitu, udah nggak bisa cium. Terus hari Seninnya karena yakin itu anosmia karena COVID, jadi hari Seninnya itu aku tes PCR swab. Besoknya hasilnya keluar positif. Terus yang dirasain gimana? Dengan hasil positif, sementara kan antigennya positif palsu ya, negatif bahkan. Iya. Halo Mbak Tresna, akhirnya muncul. Ya silakan di take over Bu. Mumpung sinyalnya lagi bagus, kita lagi ngomongin soal gimana Kakak Nana waktu itu terdiagnosis positif COVID, gejalanya lebih dulu muncul, baru kemudian dia PCR. Kasusnya persis kayak aku, antigen negatif, berapa hari kemudian untuk memastikan PCR hasilnya positif. Meskipun dalam hati sih udah alah paling juga positif nih gitu. Muter-muter lagi. Oke, kita lanjutkan. Kakak Nana habis PCR positif itu apa yang dilakuin? Jadi cuma Kak Nana doang yang positif ya? Iya, sebenarnya karena aku sendiri sih di rumah yang merasakan gejala, yang lain itu aman-aman aja, jadi ya udah yang lain nggak usah tes PCR lah, aku aja. Nah, ketika positif sebenarnya gimana ya? Awalnya biasa aja sih, tapi yang jadi nggak biasanya itu karena gue nggak bisa kemana-mana, ya kan? Nggak bisa kemana-mana itu bukan berarti keluyuran, bukan berarti keluyuran maksudnya. Bukan berarti begitu, tapi kan berarti nggak bisa ke warung untuk beli sembako gitu kan. Nah, sementara di rumah kan nggak ada pembantu gitu. Jadi kalau Nana memaksakan tetap keluar untuk beli sembako dan segala macam. Kalau kerja kan emang sudah nggak kerja di kantor ya, karena sejak COVID kantor memutuskan untuk WFH.
Tapi yang dipikirin itu, aduh gimana nih beli sembako, beli ini beli itu gitu kan. Nah terus kalau maksain tetap ke warung nanti kasihan orang lain. Walaupun kita pakai masker tapi kan ada risiko juga orang lain takutnya tertular. Jadi akhirnya mau nggak mau ya sudahlah kalau gitu, terpaksa Nana itu lapor ke RT. Jadi lapor ke RT terpaksa. Terpaksa lapor ke RT dengan harapan ada yang bantuin buat masak makanan kan. Oke. Nah, jadi seperti itu sih, akhirnya ya udah dipasok sama tetangga untuk makanan mentah ya, bukan makanan mateng ya. Jadi setiap hari itu tetangga menanyakan, Mbak Nana mau beli sayur apa hari ini, mau beli ayam mentah apa enggak. Oh iya, jadi setiap hari aku pesan sayur ini, pesan lauknya ayam, pesan atau ikan gitu, nanti sama tetangga digantung di pagar. Nah selama sakit COVID itu alhamdulillah, memang untuk gejala yang beratnya itu kan cuma seminggu, yang sakit kepala, bersin-bersin, meler itu cuma sekitar 6 hari lah. Setelah itu kan, tapi kan kayak sesak napas ya. Ya alhamdulillah, walaupun Nana ada asma, tapi alhamdulillah nggak kambuh asmanya. Jadi selama sakit itu ya Nana aktivitas seperti biasa aja. Jadi tetap masak dengan pasokan sayur dan lauk-lauk dari tetangga, tetap masak, tetap kerja juga. Karena gini, kan orang-orang bilang gini, sakit COVID mah dibikin happy aja gitu kan, dibikin happy. Ya udahlah, daripada kita mikirin, waktu itu kan sakit COVID itu seperti gimana ya, kayak masih kayak aib kan, masih kayak aib, aduh gue sakit COVID nih gitu kan. Jadi daripada kita bukan memikirkan penyakitnya, tapi memikirkan statusnya itu loh, status bahwa Nana itu sakit COVID, padahal yang Nana alami sakit COVID-nya kan nggak berat. Karena hanya daripada kita memikirkan statusnya yang terinfeksi COVID, lebih baik ya udah dibawa melakukan pekerjaan sehari-hari aja, ya masak, ya nyuci, terus kerjaan kantor juga tetap setiap hari dikerjain. Bahkan meskipun sampai malam-malam kantor kalau PCR positif ya, tetap. Iya, tetap lapor ke kantor. Kantor kan memang ngasih tahu kalau emang nggak memungkinkan untuk kerja, walaupun di rumah ya nggak usah. Tapi daripada stres mikirin statusnya itu, lebih baik ya udah tetap aja pekerjaan kantor dikerjain supaya pikiran kita teralihkan, gitu. Jadi nggak stres. Oke, waktu itu kan kalau nggak salah, Kanana justru bukan cuma ya, maksudnya tidak mengkonsumsi antibiotik ataupun antivirus kan waktu itu, hanya mengandalkan imunitas tubuh. Itu gimana? Ya, jadi karena waktu itu prinsipnya COVID ini kan virus, jadi Nana berpikir Nana nggak perlu antivirus, jadi hanya mengandalkan imunitas tubuh dari rasa happy, terus makanan, minuman, buah-buahan. Terus karena nggak ada gejala batuk, ya Nana pikir ngapain juga minum antibiotik kan. Jadi selama sakit itu Nana hanya minum untuk yang meler ingusnya itu dan sakit kepalanya minum obat flu yang ada di warung. Jadi waktu itu minta tolong tetangga, tolong dong beliin obat flu di warung, ya udah dibeliin. Nah kalau untuk konsumsi vitamin memang kebetulan kan di rumah udah cukup lengkap, ada vitamin B kompleks, sudah ada vitamin A, C, D. Waktu itu yang ditambah hanya zinc, karena waktu itu belum ada zinc, jadi minta tolong. Tolong tetangga, tolong beliin dong di apotek zinc gitu. Nah, jadi hanya mengandalkan vitamin suplemen aja. Nah, untuk konsumsi makanannya, prinsip Nana kan kita harus makan 5 kali sehari. 5 kali sehari itu kebutuhan karbohidrat juga harus cukup. Terus protein juga harus cukup. Buah dan sayur sebagai sumber serat dan sumber vitamin juga harus cukup. Jadi 5 kali dalam sehari, dari jam 7, jam 10, jam 12,
jam 15, jam 6 atau jam 7 malam itu Nana konsumsi selalu ada protein dan ada buah-buahannya. Gitu. Oke. Saya ke Pak Julian sebagai pakar farmasi. Ini kan menarik ya, ada yang ribut nggak dapat antivirus sama antibiotik, tapi di satu sisi ada yang santai aja, itu toh self-limiting disease. Kalau hal yang dijalankan oleh Kakak Nana itu menurut pendapat Pak Julian gimana? Udah paskah atau gimana? Iya, jadi memang sistem kekebalan tubuh manusia itu unik. Jadi ada yang mengalami gejala COVID yang cukup berat, tetapi ada juga yang sama sekali tidak mengalami gejala apa-apa atau mengalami gejala ringan. Nah, tentu ini sangat berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh si subjek yang mengalami itu. Itu banyak faktor yang mempengaruhi, seperti misalnya latar belakang lifestyle kehidupan dia, konsumsi makanan yang biasa dikonsumsi, ya, sehingga menghasilkan satu respon antibodi yang cukup untuk menetralisir virus COVID. Tetapi ada juga orang-orang yang dengan respon antibodi yang sangat tidak memadai untuk menetralkan virus COVID tersebut, sehingga mengalami suatu gejala-gejala yang berat. Jadi memang tidak sama untuk setiap orang. Oleh sebab itu kita sebenarnya memerlukan satu parameter laboratorium. Karena COVID itu sebetulnya seperti yang ditanyakan juga oleh beberapa rekan-rekan saya, teman-teman, atau yang sempat berkonsultasi, di mana berbahayanya COVID itu. Sedangkan virus itu dengan air sabun aja sudah mati. Tetapi kenapa bisa begitu ganas ketika menginfeksi manusia? Ya, nah jadi memang virus COVID itu merupakan molekul ribonukleat asid yang cukup sederhana, ya. Artinya tidak begitu kuat. Kena antiseptik mati, kena sabun mati, ya. Tetapi dia memiliki satu kemampuan yang sangat luar biasa ketika mengalami satu mutasi-mutasi yang menyebabkan kecepatan menginfeksi itu berlipat ganda, sehingga kemampuan daripada sistem imun itu terbatas untuk mengikuti kecepatan daripada replikasi virus. Nah, jadi akibat yang ditimbulkannya adalah salah satunya adalah inflamasi. Selama ini kegagalan kita dalam menangani masalah COVID adalah menangani inflamasi yang ditimbulkan akibat daripada infeksinya tersebut. Jadi akibat daripada respon kekebalan tubuh, ya kadang-kadang ada seseorang itu responnya terlalu berlebihan terhadap COVID, tetapi ada respon yang sedang-sedang tapi efektif. Yang respon berlebihan ini akan menghasilkan satu senyawa yang disebut sebagai sitokin. Ya, sitokin storm ya. Jika sitokin ini jumlahnya berlebihan, maka sitokin ini justru akan memiliki dampak buruk terhadap kesehatan kita. Dia bisa merusak organ-organ yang lain yang ada di dalam tubuh kita, seperti ginjal, jantung, dan paru-paru. Ya. Tapi ada juga orang yang respon kekebalan tubuhnya itu tidak begitu agresif, tetapi efektif. Ya, tetapi efektif, ya, sehingga tidak menimbulkan badai sitokin.
Nah, itu faktor apa itu Pak Julian yang membuat seseorang itu responnya biasa saja, pelan tapi pasti, yang satu agresif tapi malah menimbulkan Merugikan. badai. Itu Ya, jadi faktor apa? itu lebih banyak ditentukan oleh faktor genetik. Ya, jadi contohnya saja kasus-kasus alergi. Ya. Jadi ketika ada seseorang memakan makanan laut, seafood, maka dia langsung mendapatkan suatu respon alergi yang sangat luar biasa. Tetapi ada juga orang yang memakan makanan yang sama tetapi tidak mengalami satu gejala-gejala apa-apa. Jadi ini memang satu masalah yang lebih banyak ditentukan oleh faktor genetik. Kalau komorbid gimana Pak Julian? Karena waktu itu yang paling dicemaskan adalah komorbid, hipertensi, diabetes, dan sebagainya bisa memicu keparahan COVID. Iya. Nah, jadi untuk menimbulkan satu respon antibodi yang cukup, tentu badan kita harus sehat. Jadi sehat bukan hanya kita rasa-rasa sehat, tetapi segala parameter-parameter yang ada yang bisa mendukung untuk sistem kekebalan tubuh, baik kekebalan tubuh humoral ataupun seluler, itu cukup. Ya, misalnya tingkat neutrofilnya, tingkat eosinofilnya, kemudian limfositnya, basofilnya, dan monositnya. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak memiliki imunitas seluler yang cukup bagus, sehingga ada yang limfositnya sangat rendah. Nah, yang limfositnya sangat rendah ini, ketika terinfeksi COVID, yang virusnya sangat cepat sekali bereplikasi, sehingga begitu banyak limfosit dibutuhkan, sehingga limfosit bisa turun di bawah batas normal. Limfosit ini sel pertahanan maksudnya ya Pak Julian ya? Ya, limfosit itu sel pertahanan. Oke. Ketika limfosit ini turun di bawah normal, maka ada lagi yang mengancam kita, yaitu infeksi bakteri. Oke. Itu sebabnya kenapa ada antibiotik digunakan dalam menangani masalah COVID. Oke. Yeah. Jadi kalau untuk, maaf saya selak, jadi kalau untuk yang pasien isolasi mandiri di rumah dengan gejala ringan, itu berarti sebenarnya dia tidak membutuhkan antibiotik atau antivirus gitu? Iya, sebetulnya penggunaan antibiotik atau antivirus itu berdasarkan satu parameter tertentu. Tetapi karena situasi pandemi ini, di mana kita sulit untuk melakukan pemeriksaan, kalaupun dilakukan pemeriksaan mungkin tidak bisa begitu cepat hasilnya bisa kita terima, maka kita menggunakan cara simptomatis, gejala-gejala saja. Oke. Dan akibatnya banyak penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Karena sebetulnya seseorang itu berdasarkan parameter-parameter laboratorium tidak perlu menggunakan antibiotik, tetapi karena kita hanya simptom ya, berdasarkan gejala yang muncul, gejala yang muncul dan rasa ketakutan, ya sehingga kita gunakan antibiotik itu. Oke. Tapi kalau di rumah sakit nih kayaknya penggunaan antibiotik dan antiviral itu memang diberikan ya oleh dokter ya. Itu dengan kasus yang mungkin lebih sedang atau berat gitu ya Pak Julian ya. Iya betul. Karena apa? Karena pertama mungkin juga karena tidak ada kesempatan untuk menangani segitu banyak pasien untuk menentukan parameter-parameter itu. Jadi dipukul rata gitu ya, dianggap. Dipukul rata. Ya. Dan kita tahu sekarang juga pakai antibiotik. Azitromisin itu sudah dikeluarkan dari resimen obat COVID. Ya, oseltamivir juga udah enggak kan? Udah berdua ini kayaknya dikeluarkan dari protokol. Mengalami suatu gejala-gejala yang berat. Nah, kenapa mengalami gejala yang berat kemudian digunakan antibiotik? Jadi gejala yang berat itu juga ditentukan oleh beberapa parameter laboratorium.
Misalnya Apa aja Pak? limfosit. Parameter laboratorium tadi misalnya apa saja ya untuk menegakkan orang Jadi perlu kalau antibiotik kita atau melakukan tidak? pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan darah lengkap itu kalau dalam keadaan normal bisa selesai dalam 30 menit sampai 1 jam. Oke. Nah, di situ kita bisa melihat tingkat neutrofil. Kemudian Neutrofil ini apa ya? neutrofil itu termasuk daripada diferensial sel darah putih yang termasuk sisi kekebalan seluler kita. Oke. Jadi kalau neutrofilnya tinggi berarti ada infeksi bakteri gitu Jadi ya, kalau sehingga butuh neutrofilnya antibiotik. tinggi, kemudian monositnya tinggi, itu biasanya suatu pertanda infeksi bakteri. Kemudian apabila limfositnya turun sampai di bawah 1.500, ini sebagai satu indikasi adanya infeksi virus COVID-19. Oke. Nah, Dan satu orang bisa kemudian- mengalami dua hal ini ya? Bisa mengalami itu. Karena apa? Karena begitu sistem kekebalan kita turun, limfosit itu turun, maka orang itu akan ada kemungkinan besar terkena infeksi sekunder, itu infeksi bakteri. Oke. Jadi ada satu infeksi virus dari si coronavirus dan kedua kemungkinan adalah infeksi bakteri sehingga dokter memberikan antivirus dan juga antibiotik untuk jaga-jaga infeksi sekunder ini. Iya, betul. Oke. Pak Julian, itu antivirus yang diberikan apakah memang cocok untuk virus SARS-CoV-2 ya, penyebab COVID ini? Atau Ya. memang Itu tadi sih disebut ya? Atau antivirus Ya, secara jadi- umum untuk sakit flu aja? Jadi Kalau selama ini secara umum belum. flu aja berarti tepat juga dong minum antivirus. Ya, jadi selama ini belum ada yang ditetapkan antivirus yang betul-betul mampu menghambat replikasi virus. Jadi ini hanya berdasarkan satu pengalaman-pengalaman terhadap pasien-pasien yang diperlakukan dengan obat antivirus, itu ada yang mengalami percepatan penyembuhan, kemudian ada juga yang gagal dengan antivirus itu, tapi secara keseluruhan antivirus tersebut mampu mengurangi masa rawat inap di rumah sakit. Dan itulah kemudian dipakai oleh kita untuk menangani masalah COVID-19 ini. Tetapi perlu kita catat bahwa belum ada satu antivirus pun yang betul-betul ditetapkan poten terhadap virus COVID-19. Oke, ini untuk menarik para replikasi virus itu dihambat kan biar tidak terjadi jumlah produksi yang banyak sehingga membahayakan tubuh gitu. Saya ingin tahu apakah dengan memberi antibiotik atau antivirus pada pasien COVID yang dirawat di rumah sakit itu bisa mencegah terjadinya badai sitokin, Pak Julian? Iya. Jadi kalau kita perhatikan, tadi kita sudah membahas dua masalah pertahanan tubuh seluler antara neutrofil dan limfosit. Ya. Jadi di situ, ketika kita melihat neutrofilnya meningkat secara signifikan dan neutrofilnya juga turun secara signifikan, sehingga rasio neutrofil dibagi limfosit itu nilainya jauh lebih besar daripada 3,5. Semakin besar nilai rasionya itu sudah menunjukkan bahwa ada peningkatan kejadian inflamasi. Oke, peradangan. Ya. Kegagalan kita dalam penanganan COVID adalah tidak mampu mencegah terjadinya inflamasi, peningkatan inflamasi itu. Jadi Sehingga tidak bisa ditebak sebenarnya ya reaksi yang akan timbul dalam tubuh satu orang per orang lain itu beda gitu ya Pak ya? berbeda. Tapi dia punya pola yang hampir sama tetap. Bahwa polanya adalah dia menurunkan limfosit, kemudian dia meningkatkan neutrofil, meningkatkan monosit, nah sehingga kita bisa mengukur di situ derajat inflamasi yang terjadi. Sebenarnya ada banyak parameter-parameter lab yang bisa menentukan derajat inflamasi tersebut, tetapi pemeriksaan itu tidak praktis, artinya cukup waktu yang dibutuhkan
Sedangkan COVID ini adalah satu penyakit yang akut, yang cepat Ya, sekali. cepat ya. Mm-mm. Ya. Oke. Balik lagi ke kasus saya dan Nana tadi ya, kan dia terkena pada saat varian Delta, Alpha, dan Gamma, Beta atau apapun belum muncul gitu. Sementara saya tuh semuanya muncul bersamaan dengan masing-masing, yang bahkan Delta itu kalau tidak salah masa inkubasinya singkat, penularannya cepat, dan replikasinya jauh lebih banyak dibandingkan virus aslinya. Boleh diulas sedikit nggak, itu impact-nya apa ya kalau yang kesenggol varian Delta dengan varian aslinya itu, kenapa begitu banyak korban jiwa kan belakangan ini, sekitar bulan Juli sama Juni kan Indonesia tuh kayak katastrofik COVID banget. Ya, jadi varian Delta itu sebenarnya adalah varian tadinya disebut sebagai varian ganda India. Ya. Ya, jadi Lahir di India, ya. B1617. Ya, kemudian karena beberapa negara mengajukan protes kepada WHO, menyebutkan varian-varian itu berasal dari negara tertentu, karena bisa memunculkan stigma negatif terhadap negara Tidak tersebut. etis, Ya. betul. Sehingga di WHO mengganti namanya menjadi varian Delta. Nah, jadi varian Delta itu dia mengalami dua mutasi pada protein lonjakan, pada spike protein. Ya. Ya. Itulah yang menyebabkan kecepatan menginfeksi itu menjadi semakin tinggi. Protein spike ini berfungsi sebagai apa ya Pak ya? Dia menempel Protein gitu ya? spike itu dia berfungsi menerima virus, menangkap virus, ya. Jadi kalau kita ibaratkan binding gitu ya, perlekatannya lebih kuat atau gimana? Seperti colokan ini ya, ini adalah reseptor AC2. Virusnya adalah kabelnya ini. Jadi kalau dia masuk ke pas ya. Ya, pas. Nah, kita tidak tahu kenapa kok kebetulan sekali SARS-CoV itu kok cocok dengan reseptor AC2. Ya. Dan melalui reseptor AC2 ini bisa masuk menginvasi sel. Nah, dengan adanya dua mutasi pada spike itu tadi, pada protein lonjakan itu, maka kecepatan dia menginfeksi semakin cepat. Nah, kecepatan menginfeksi ini pada akhirnya membawa jumlah penderita yang terinfeksi semakin banyak dibandingkan dengan fasilitas kesehatan yang tersedia. Sehingga fasilitas kesehatan tidak mampu memberikan satu pelayanan yang cukup. Nah, jadi risikonya, berbahayanya di situ. Tapi obatnya kan otomatis tidak secepat mutasi virus kan, obat-obatan yang beredar itu. Jadi kayaknya treatment antara yang terinfeksi virus corona asli yang dulunya gitu, yang dari Wuhan, dengan yang ini kan tetap sama gitu ya Pak Julian? Ya, itu efikasinya gimana tuh kalau kayak gitu? Makhluknya aja udah beda gitu. Masih memerlukan satu penelitian yang terus-menerus. Sekarang saja itu antivirus seperti Atigan itu ada yang dipakai 2 kali 8 tablet sekali minum ya. Sehari 2 kali. Hari pertama, hari kedua 2 kali 5 tablet, hari ketiga sampai 2 kali 3 tablet dan seterusnya. Jadi diperlukan satu dosis yang lebih besar. Dan nanti apakah peningkatan dosis ini akan memberikan satu hasil yang cukup baik atau tidak, itu nanti akan dilihat di kemudian hari, apakah masih layak obat antivirus ini termasuk dalam resimen obat COVID. Uji klinis besar nantinya ya Pak ya, tapi kemungkinan nggak dalam waktu dekat ya kita akan tahu ini obat efektif atau tidak sebenarnya. Iya, jadi masing-masing dari di seluruh dunia, rumah sakit yang melakukan perawatan pasien COVID itu bertukar-tukar informasi untuk bisa memberikan satu pelayanan yang efektif kepada pasien.
Mm-mm. Kalau tidak salah kan Pak Julian juga selama beberapa waktu lalu jadi semacam pengawas isoman beberapa teman dan kerabat gitu ya. Ya, Berdasarkan tadi kalau kalau Nana kan udah bener dia lima kali makan sama meningkatkan suplemen gitu vitamin dan mineral untuk menunjang kekebalan tubuh gitu. ya. Sebenarnya kan orang tidak tahu ya dia harus mengkonsumsi dosisnya itu berapa gitu. Kalau saya kemarin sempat baca, kebetulan saya pakai vitamin D yang mega dosis sampai 5.000, terus baca-baca lagi kayaknya kegedean deh, itu ada dampaknya segala macam. Jadi akhirnya saya pindah ke yang 1.000. Sebenarnya tuh selama isoman itu harus gimana sih aturan main mengkonsumsi suplemen ini? Ya, jadi sebetulnya kita memerlukan suplemen pada saat kita sehat. Jadi semua suplemen-suplemen vitamin C, vitamin D, vitamin B, atau vitamin yang larut lemak dan larut air itu kita tercukupi di dalam konsumsi kita sehari-hari. Itu berbeda ketika kita sakit. Pada saat sekarang ini baru orang ramai-ramai mengkonsumsi vitamin. Jadi vitamin itu bukan sebagai terapi, tetapi sebagai satu pemeliharaan rutin untuk mencukupi kebutuhan tubuh kita. Jadi telat nggak sih sebenarnya kita beramai-ramai minum berbagai macam suplemen dan vitamin pada saat sakit, Pak Julian? Ya, jadi ini merupakan satu pengalaman untuk di kemudian hari kita lebih memperhatikan konsumsi makanan kita, ya, supaya mineral-mineral penting, vitamin-vitamin yang penting itu bisa tercukupi. Ada beberapa Sebenarnya vitamin. vitamin apa saja sih yang perlu dikonsumsi gitu? Karena kadang kita kan makanan harian aja buah sama sayur, kalau saya kurang ya kayaknya. Ya, jadi selain vitamin juga mineral ya. Iya. Jadi selain vitamin juga mineral. Mineralnya misalnya tadi kan zinc, yang lainnya apa ada perlu lagi yang perlu dipasok? Seperti magnesium. Magnesium. Ya. Oke. Magnesium itu terlibat di dalam kurang lebih 300 proses enzimatik di dalam tubuh kita. Ini Kemudian makanan yang vitamin. banyak mengandung magnesium misalnya apa? Pisang, Sayur-sayur hijau. sayur-sayur hijau. Oke. Nah, jadi Zinc, magnesium. kalau vitamin D itu kebutuhan harian kita sekitar 400 sampai 800 mikrogram. International Ya. unit itu ya. Oke. Ya, kurang lebih 400 sampai 800 international unit ya. Oke. Nah, jadi itu dalam kondisi normal. Tapi ketika kita dalam kondisi-kondisi tertentu dengan gejala-gejala klinis yang kita alami, mungkin dosisnya bisa ditingkatkan. Nah, tetapi tentu di dalam mengkonsumsi vitamin D itu kita juga harus berdasarkan satu data-data objektif agar apa yang kita konsumsi itu sesuai dengan tujuan kita ke depan. Jadi berapa kalau yang lagi kena COVID sebaiknya konsumsi vitamin D-nya berapa? Kalau 5.000 tadi kayaknya kegedean ya? 5.000 itu kebanyakan orang masih bisa cocok, tetapi juga ada juga yang tidak cocok. Jadi ada yang beberapa kasus-kasus yang masuk ketika mereka mengkonsumsi vitamin D dosis mega 5.000 itu merasakan mual dan muntah-muntah. Ada efek samping berarti ya? Efek samping daripada vitamin D. Ya, jadi itu juga harus kita pertimbangkan. Ada juga yang mengalami sakit pada persendian-persendian bagi orang-orang yang mengalami satu gejala autoimun seperti rheumatoid arthritis. Iya, RA. Oke. Oke. Berarti mereka Jadi justru tidak boleh mengkonsumsi vitamin D dalam jumlah tinggi ya? Ya, jadi memang harus sangat spesifik sekali. Tidak semua orang. Jadi harus berdasarkan Jadi satu sebaiknya data. harus itu ya, Pak Julian, berarti sebaiknya harus periksa kadar vitamin D di dalam darah dulu ya untuk mengetahui kebutuhannya ya sebelum Ya, sakit jadi COVID.
Karena untuk mencapai satu tingkat tertentu vitamin D itu diperlukan waktu yang cukup lama. Kita tidak bisa langsung mengkonsumsi vitamin D dosis mega untuk mencapai tingkat yang kita inginkan. Jadi Berapa lama itu Pak Julian? Jadi bisa sampai 3 bulan, 6 bulan. Ya. Oh. Jadi tidak bisa seketika. Karena apa? Karena tubuh kita hanya mampu menggunakan itu dalam waktu singkat sekitar 400 sampai 800 international unit. Selebihnya itu terdeposit ke dalam jaringan lemak. Dampaknya apa nih? Bisa merusak ginjal atau organ lain dalam tubuh kalau dikonsumsi terus-menerus dalam jumlah besar? Selama ini mungkin kita banyak mendengar yang dipromosikan oleh beberapa pihak itu kebaikan-kebaikannya saja dari vitamin D. Betul, betul. Indonesia kurang vitamin D katanya. Ada yang mengkonsumsi vitamin D 2.000, 5.000, 10.000, bahkan ada yang 50.000 international unit. Oh. Ya. Itu kayak gimana? Orang tabletnya kecil banget yang 5.000. Iya, jadi mereka bilang mengkonsumsi vitamin D dosis mega tidak mengalami apa-apa. Iya memang, karena kelebihan daripada vitamin D itu tidak langsung masuk ke dalam aliran darah, tapi terdeposit ke dalam lemak. Oh, karena ADEK ya, larut dalam lemak tadi ya. Iya, betul. Jadi efeknya jangka panjang. Itu jangka panjang akan menimbulkan efek-efek yang tidak kita inginkan. Merusak ginjal nggak sih, Pak? Kalau misalnya sampai ke ginjal itu, kalau kita misalnya mengkonsumsi vitamin D terlalu banyak, kadar vitamin D di dalam darah kita terlalu banyak, kemudian tingginya tingkat vitamin D di dalam darah itu akan menurunkan kadar vitamin K di dalam darah, yang berakibat kalsium tulang itu akan lepas masuk ke dalam darah, kemudian masuk ke ginjal, yang pada akhirnya bisa menyebabkan endapan-endapan. Itu ya. Oh, oke. Ya, dan itu bikin tulang keropos nggak? Itu adalah satu antitesis daripada vitamin D. Kita tadinya mau mengkonsumsi vitamin D supaya kita punya tulang yang kuat, tapi justru dia mengeluarkan vitamin, mengeluarkan kalsium dari tulang dan mengakibatkan kita mengalami pengeroposan. Jadi ada interaksi antara vitamin yang satu dengan yang lain ya, otomatis yang sifatnya bisa merugikan gitu ya. Iya. Jadi dampaknya sudah tulangnya malah keropos, kerja ginjal juga jadi lebih berat ya. Betul. Oke, berarti harus lebih hati-hati. Ini balik lagi ke antibiotik, ada penanya yang bilang gitu, kalau pemakaian antibiotik secara ugal-ugalan di masa pandemi itu kira-kira nanti, kan kita sudah menghadapi resistensi antibiotik ya Pak. Kira-kira nanti gimana nih pasca COVID ini akan seperti apa nih dunia persilatan terkait dengan konsumsi antibiotik? Makin resisten ya Pak ya? Jadi terutama antibiotik itu akan membunuh bakteri-bakteri di dalam usus yang kita sebut sebagai flora normal. Ya? Oh ya, oke. Jadi bakteri-bakteri yang di dalam usus itu juga sangat berperan di dalam membentuk sistem kekebalan tubuh. Ya, 70% kekebalan di usus katanya Pak Julian. Betul, sel-sel kekebalan itu lebih banyak di usus. Ya, sehingga sebenarnya kita tidak bisa hidup tanpa bakteri-bakteri flora normal tersebut. Dan gunakan antibiotik yang terlalu banyak seperti pada saat pandemi ini, barangkali nanti setelah selesai ini kita menghadapi satu masalah-masalah lain lagi, yaitu rentan jamur hitam itu Pak terinfeksi oleh bakteri. Jadi masalahnya sebenarnya ya ini Nana nanyain soal jamur hitam, infeksi India yang ikutan dari setelah COVID, kan mereka kena infeksi si jamur hitam yang bisa menggerogoti bagian tubuh gitu kan. Itu seperti apa sebenarnya, kok bisa begitu? Potensi Jadi Indonesia
India Pak Di yang terkena infeksi jamur hitam itu seperti apa Pak? Karena kan daya tahan tubuh sudah menurun akibat COVID ini dan juga ditambah dengan konsumsi antibiotik yang ugal-ugalan ini sehingga ugal-ugalan. menurunkan kekebalan tubuh. Kemudian potensinya Indonesia juga terserang infeksi jamur hitam seperti India itu seperti apa Pak? Saya ngeri banget sih sampai menggerogoti, Ya. ada yang matanya sampai harus di Mata, hidung, ya. Jadi itulah pentingnya parameter-parameter lab yang itu bisa menggambarkan kondisi kesehatan kita. Karena di India dan Pakistan, Bangladesh itu banyak menggunakan obat-obat imunosupresif seperti dexamethasone ya dalam keadaan Steroid, normal. ya. Steroid. Yang mana efek daripada steroid itu jangka panjang akan menekan sistem sel kekebalan tubuh kita, itu limfosit. Ya, sehingga ketika limfosit itu sudah sangat tertekan, apalagi pada saat kita menderita COVID-19, ya, maka akan sangat mudah sekali muncul infeksi-infeksi yang lain, yaitu infeksi sekunder berupa infeksi bakteri seperti tadi, kemudian bisa infeksi jamur, ya. Jadi prosesnya dari penurunan sistem kekebalan tubuh kita. Persis kalau kita ingin menganalogikan seperti penderita HIV. Ya, imunosupres ya. Jadi ketika sistem kekebalan tubuhnya turun, CD4-nya di bawah 100, maka infeksi oportunistiknya berupa infeksi jamur, infeksi bakteri itu bermunculan. Justru yang bagi orang normal mungkin tidak berbahaya, tapi bagi mereka yang sistem kekebalannya tertekan itu bisa jadi masalah gitu ya Pak Julia? Iya, betul. Nah, jadi di Pakistan, Bangladesh, India banyak mengkonsumsi obat-obat itu untuk keperluan-keperluan alasan pribadi. Ada yang mungkin karena ingin cepat gemuk, ya. Jadi steroid tadi itu bisa bikin gemuk gitu ya Pak ya? Iya. Jadi kelihatan gemuk, tapi gemuk tidak seimbang. Gemuknya biasanya lebih banyak di daerah wajah, ya. Oke. Nah, kalau untuk obat COVID sendiri, Pak, kalau untuk obat COVID sendiri, obat steroid ini untuk apa ya, Pak? Jadi ya kan ada yang bisa diberi dexamethasone ya. Itu untuk melindungi daripada kejadian inflamasi yang hebat daripada daripada COVID. Kita ketahui bahwa COVID-19 ini selain dia menyerang sel paru-paru kita yang banyak di permukaan sel itu ada reseptor AC2, angiotensin converting enzyme 2, dan di otot jantung kita di miokardium. Jadi dalam gejala-gejala berat hampir dipastikan inflamasi itu akan menyerang otot jantung, karena otot jantung di miokardium itu adalah otot yang paling tebal dan banyak di situ ditemukan AC2 reseptor di permukaannya ya. Oke. Ada yang bilang bahwa sebenarnya COVID itu kan bukan penyakit pernafasan ya, lebih dibilang itu penyakit pembuluh darah karena menyerang semua organ yang ada pembuluh darahnya. Berarti sebenarnya tidak cocok kalau diobati dengan obat yang dipakai untuk flu gitu Pak Julia? Ya, sebenarnya apa yang ditimbulkan oleh COVID itu yang berbahaya ada inflamasi. Jadi ketika kita berhasil menekan faktor inflamasi itu, maka ada kemungkinan besar kita akan lolos melewati masa-masa kritis. Pak, untuk menekan inflamasi ini selain pakai steroid, pakai apa Pak? Supaya kalau pakai steroid kan bisa melemahkan kekebalan tubuh. Nah, selain pakai steroid, apa Pak? Ya, mungkin sudah pernah dengar yang sekarang itu yang sering disebut itu Actemra ya, Tocilizumab ya. Oh iya. Actemra yang sekarang harganya sampai mencapai 70 juta. Gila-gilaan.
Tapi itu FDA sendiri sudah menyarankan itu sebagai terapi COVID atau hanya untuk pasien COVID parah aja pemakaiannya, Pak Julian? Iya, itu digunakan apabila sudah muncul satu eh, data objektif berupa peningkatan interleukin 6. Oke. Interleukin 6 itu adalah faktor inflamasi yang menyebabkan seseorang itu mengalami suatu inflamasi yang hebat sampai mulai daripada peradangan di paru-paru dan organ-organ lain termasuk jantung dan sampai kepada pengentalan darah. Menarik soal ini, waktu itu awal-awal saya baca bahwa perempuan relatif lebih terlindungi jika terkena COVID dibandingkan laki-laki. Itu udah confirm belum atau masih berupa anggapan empiris saja, Pak Julian? Itu masih berupa penelitian-penelitian dalam skala kecil ya. Ya, jadi memang kalau kita mengamati perkembangan sejarah kehidupan manusia, itu di daerah Timur Tengah, anak laki-laki dan perempuan kalau sakit, yang didahulukan adalah anak laki-laki untuk diberikan pertolongan. Karena anak perempuan memiliki daya tahan yang lebih kuat daripada anak laki-laki. Jadi sudah Pak, dari ciptaannya seperti itu. Pak, apa mungkin AC2 reseptor laki-laki lebih banyak sehingga virus Lebih mudah nempel. gampang nempel dibanding di tubuh perempuan? Ada nggak penelitian seperti itu? Kalau orang gemuk kan memang AC2-nya lebih banyak dibandingnya orang kurus. Nah, apakah laki-laki juga lebih banyak dibanding perempuan? Jadi relatif sama aja, karena reseptor AC2 itu bermanfaat untuk meregulasi tekanan darah. Ya, jadi dia mengubah angiotensin converting enzyme itu diubah menjadi angiotensin 1,7 yang kemudian menyebabkan tekanan darah kita itu turun karena terjadi vasodilatasi, pelebaran pembuluh darah. Terus ini berarti waktu itu sempat ada riset yang bilang bahwa hipertensi yang meminum obat untuk menurunkan tekanan darah justru akan disukai C19 ini. Itu benar atau enggak berarti, Pak? Ya, memang pada awalnya seperti itu. Pada awalnya seperti itu, tetapi pada penelitian selanjutnya, penderita hipertensi tetap untuk menggunakan obat antihipertensi agar tidak menjadi semakin parah. Karena dengan tekanan darah yang tidak terkontrol justru lebih disukai virus ini gitu ya kayaknya ya. Dan bisa Ya, merusak jadi organ mungkin lain, inflamasi tadi. virusnya yang menyebabkan tekanan darah menjadi tidak terkendali. Oke. Jadi ketika jadi virus yang dalam jumlah banyak masuk ke dalam tubuh itu akan menyebabkan tekanan darah menjadi tidak terkontrol. Terkontrol, dia kan virus itu mengikat pada reseptor AC2. Sebenarnya AC2 ini kan diperlukan untuk downgrade, menurunkan tekanan darah. Tapi karena diduduki oleh virus, sehingga tekanan darah menjadi tidak bisa dikendalikan. Jadi dan itu yang bisa memicu keparahan berarti ya Pak Julian ya? Iya. Untuk penderita hipertensi jadi lebih makin parah. Tapi kalau untuk orang yang terinfeksi COVID sebelumnya dia tidak punya riwayat hipertensi, apakah juga ada potensi tekanan darahnya jadi tidak terkontrol juga? Kebanyakan kasus-kasus COVID itu akan berpengaruh kepada tekanan darah. Karena yang diduduki COVID itu, yang diinvasi COVID itu adalah sel yang mengatur untuk mengatur tekanan darah seseorang. Nah, tetapi orang-orang yang memang sudah sejak lama mengalami tekanan darah, itu biasanya terjadi pembesaran di otot
ventrikel jantung. Jadi bukan hanya semata-mata karena tekanan darahnya saja, tetapi jantungnya juga mengalami pembengkakan akibat daripada mengalami hipertensi yang cukup panjang, yang bersifat kronis. Ya. Ini mengancam nyawa nggak, Pak? Karena dia kan di pembuluh darah mana-mana, kayaknya dia bekerja ya nih virus itu. Jadi kalau semuanya simultan diserang itu meningkatkan keparahan nggak? Ya, jadi salah satu gejala pembengkakan jantung atau hipertrofi atau kardiomegali itu adalah kita napas pendek. Ketika kita terinfeksi COVID juga paru-paru kita bermasalah karena inflamasi menghasilkan banyak lendir yang menyumbat saluran-saluran halus di paru-paru, bronkiolus dan alveolus. Jadi selain kita mengalami napas pendek karena pembengkakan jantung, juga kita mengalami kesulitan untuk mengambil oksigen, bernapas dengan paru-paru. Kalau soal mukus yang kayak lem lengket yang mengganggu kita bernapas itu hubungannya gimana? Ya sebenarnya itu keluar sebagai satu respon normal daripada proses inflamasi. Tetapi karena inflamasinya itu disebabkan oleh satu infeksi yang sangat akut, yang sangat cepat, sehingga mukus itu diproduksi dalam jumlah yang sangat berlebih dan akibatnya mengganggu sistem pernapasan. Berarti kalau dilihat sebenarnya kan coronavirus ini tuh kayak semacam peniru ulung gitu ya, karena dia seolah-olah tuh kayak ada yang bilang kalau sebagian makanya dikit-dikit kok di COVID kan, padahal meninggalnya karena penyakit jantung, karena stroke, karena hipertensi. Itu sebenarnya efek samping dari si kinerja virus ini ya Pak Julian ya? Iya. Jadi seperti tadi, orang yang hipertensi, kemudian yang hipertensi yang bersifat kronis dalam jangka panjang, itu menyebabkan pembesaran otot jantungnya. Ya. Kemudian otot jantung itu nanti pada saat kita COVID juga inflamasi COVID itu mengenai daripada otot miokardium di jantung. Jadi ada double impact terhadap jantung. Jadi dua kali menebal ya? Ya, walaupun nanti dinyatakan meninggal karena jantung, tapi itu karena akibat daripada aktivitas virus ini sebenarnya kan. Ya. Menarik untuk bilang bahwa ada semacam fenomena long COVID atau long haulers, bahwa beberapa orang walaupun dinyatakan sudah PCR negatif, tapi gejalanya masih menetap bahkan berbulan-bulan. Boleh disinggung sedikit nggak? Ini long COVID ini sebenarnya gimana sih? Apakah hanya pada pasien yang berat atau yang ringan atau yang sedang juga bisa terkena? Dan bisa hilang nggak? Bisa terkena kepada mereka yang mengalami gejala-gejala ringan, sedang, atau berat. Ya. Karena itu akibat daripada inflamasi yang terjadi. Di mana faktor inflamasi akibat daripada infeksi COVID itu menghasilkan satu sitokain yang dalam jumlah yang berlebihan, yang kemudian toksik bagi tubuh. Itu bisa menyerang organ-organ yang lain. Ya. Jadi seberapa berat COVID yang dialami itu, maka begitu pula derajat daripada inflamasi peradangan yang diakibatkan oleh COVID, oleh badai sitokain itu kepada organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Ada yang bisa pulih, tetapi ada juga yang sulit untuk dipulihkan. Oh, oke. Pak Julian, kalau seandainya nih semua penyintas COVID ini di ronsen paru-parunya, nah itu kelihatan nggak? Apakah ringan badai sitokainnya ataukah berat? Derajat penyakitnya, iya bisa dikategorikan dari situ nggak? Bisa kelihatan nggak? Bisa nggak terlihat dari ketika di ronsen? Jadi pada umumnya selama ini dari data-data yang saya terima itu COVID menyebabkan paru ya,
Pneumonia paru artinya menghasilkan satu mukus yang berlebihan. Jadi di bagian-bagian mana saja kelihatan mukus-mukus itu yang di dalam istilah radiografi, kalau kita foto X-ray itu ada istilahnya ground glass opacity. Jadi mukus yang sangat kental, yang kalau kita lihat di foto X-ray itu seperti putih, seperti kita melihat kaca di dalam air. Ya, jelas. Ya, jadi begitulah gambarannya ground glass opacity. Jadi semakin putih, semakin kental mukus itu, maka akan semakin putih. Karena kalau kita baca daripada image X-ray itu, kita hanya bisa membedakan antara densitas yang rendah dan densitas yang tinggi. Kalau hanya mukus biasa, itu akan seperti kabut-kabut saja. Karena densitasnya rendah. Tetapi ketika densitasnya meningkat, yang menempel sangat kuat sekali, maka dia akan berubah menjadi sangat putih karena densitasnya meningkat, sehingga menunjukkan penampakan seperti ground glass opacity. Tapi yang khas itu adalah pada arteri pulmonalis, ya. Ada arteri yang masuk ke dalam paru-paru kita. Biasanya situ yang terdampak lebih dahulu. Nah, kalau waktu sakit COVID itu kan saya sempat merasakan dada berat ya. Saya nggak batuk, tapi dada berat. Jadi untuk melegakan dada berat itu saya sesekali saya batukin gitu kan. Nah, dada berat itu kira-kira apakah ada inflamasi, ada mukus atau ada apa ya, Pak Julian? Karena ini punya asma, Pak. Iya. Tapi asmanya nggak kambuh. Kan kalau asma kambuh kan, kalau asmanya kambuh kan saya sesak napas, bunyi ngik-ngik gitu. Nah, waktu kena COVID itu nggak sesak, nggak ada bunyi ngik-ngik, tapi agak berat dadanya. Jadi memang berbeda antara patofisiologisnya asma dengan patofisiologis COVID. Sesak yang ditimbulkannya berbeda. Kalau di asma itu terjadi penyempitan, kontriksi saluran pernapasan. Penyempitan saluran pernapasan. Tapi kalau di COVID, saluran pernapasan tidak menyempit, tetapi tersumbat. Jadi itu juga diikuti dengan peradangan-peradangan yang terjadi pada jantung dan paru-paru, sehingga kita merasakan suatu tarikan napas yang berat. Oke, itu yang berbeda ya. Ini sudah 1 jam, waktunya menunjukkan. Yang menyumbat itu apa? Yang menyumbat itu apa? Mukus yang ya? menyumbat itu mukus. Oke. Asik sekali obrolan kita hari ini. Ini udah jatuh jam. Jadi bisa dibilang walaupun ringan, sebenarnya saya tuh ada mukus juga ya akibat inflamasi COVID. Ya, hampir rata-rata penderita COVID akan terlihat di paru-parunya mukus, tetapi apakah itu cair atau sangat padat? Boleh minta akan lebih sulit untuk di pemulihan. Recovery-nya lebih memakan cukup waktu. Pak Julian, sebelum kita mengakhiri talk show pada malam ini, boleh minta saran dan tips bagi mereka yang masih melakukan isolasi mandiri, hal apa yang perlu dilakukan? Ya, jadi pertama ya, kita sangat menyadari setelah peristiwa pandemi ini, di mana kita hidup di negara tropis yang memiliki hutan tropis dan disebut sebagai paru-paru dunia, sumber daripada oksigen. Tiba-tiba kita kekurangan oksigen. Jadi ini memberikan satu peringatan kepada kita bahwa oksigen itu sangat berharga. Jadi ke depan barangkali kita lebih aware dengan lingkungan kita.
Hmm. Kemudian yang kedua lagi adalah mulailah kita perhatikan kesehatan kita. Kesehatan itu bukan berarti kita tidak merasakan gejala apa-apa, tetapi juga secara objektif ada parameter-parameter yang kita gunakan untuk menentukan apakah kita itu sehat atau tidak. Jadi kalau kita hanya merasa saja itu adalah subjektif. Ya. Tapi kalau data-data subjektif itu kita tidak bisa kelola dengan baik karena tidak ada ukurannya. Tapi kalau kita tahu data-data objektif, maka kita bisa untuk mencapai apakah kita tingkatkan atau kita turunkan. Seperti misalnya tadi vitamin D kita di dalam darah kadarnya berapa, apakah di bawah 20 nanogram atau di atas 20 nanogram. Kalau di bawah 20 atau di bawah sampai mencapai angka 12 nanogram, berarti kita asupan vitamin D kita harus kita tambah. Yes. Tapi apabila kita sudah memiliki di atas 30, maka itu sudah cukup memadai. Jadi ada data-data yang menjadi acuan. Termasuk juga fungsi ginjal, kemudian jantung, fungsi hati, dan lain sebagainya, semua organ dalam, dan parameter-parameter yang lain. Sehingga pada saatnya nanti ketika kita menghadapi satu pandemi seperti ini, kita sudah bisa menentukan dengan cara apa kita harus hadapi. Oke. Selanjutnya. Kalau terkait obat antivirusnya sendiri, saran Pak Julian gimana? Ya sebenarnya seperti tadi sudah saya katakan bahwa tidak ada satu antivirus pun yang sampai saat ini direkomendasikan yang mampu untuk betul-betul sebagai obat COVID. Jadi kita hanya mengamati kebanyakan pengamatan-pengamatan itu hanya pada lamanya rawat inap di rumah sakit. Antara yang tidak menggunakan antivirus dengan yang menggunakan antivirus. Ya, tetapi sekali lagi kita ingat bahwa virus COVID-19 ini adalah virus yang terus mengalami mutasi. Ya, sehingga bukan tidak mungkin hampir semua nanti kalau COVID ini berkepanjangan, semua antivirus yang sekarang digunakan mungkin sudah tidak bisa lagi untuk digunakan ke depan. Agak serem juga ya, tapi yang bisa kita tarik dari perbincangan malam ini adalah tidak semua orang dengan penyakit COVID membutuhkan antivirus dan antibiotik, tergantung dari kondisi masing-masing, dan harus bijak menggunakan antibiotik karena antibiotik itu lambat diproduksi sementara kuman-kuman di luar sana udah mulai resisten. Terima kasih Pak Julian dan juga Kakak Nana atas partisipasinya di malam ini, meskipun kita agak trouble di awal, tapi alhamdulillah diskusi malam ini sangat lancar dan semoga sahabat asa kebaikan bisa memetik dari yang kita obrolkan hari ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.